Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roni Pradeka Putra. Saya CPNS Penghulu Ahli Pertama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Saya merupakan peserta Latsar CPNS di Kementerian Agama tahun 2025 Angkatan 51. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang peningkatan kesiapsiagaan bela negara. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan yang pertama, yaitu tentang pengertian kesiapsiagaan bela negara. Yang dimana kita ketahui bahwasanya kesiapsiagaan bela negara adalah kondisi siap siaga seorang warga negara baik secara fisik maupun sosial dalam menghadapi berbagai situasi yang mengancam kedaulatan dan keselamatan negara. Dan sama-sama kita ketahui, kondisi ini diwujudkan dengan memiliki kesehatan dan kebugaran jasmani serta kecerdasan intelektual dan spiritual yang didasari oleh kebulatan tekad, kesadaran, dan kesediaan berkorban demi bangsa dan negara. Dan selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membangun kesiapsiagaan bela negara. Sama-sama kita ketahui, membangun kesiapsiagaan bela negara itu melibatkan pengembangan kemampuan fisik dan mental melalui olahraga teratur, istirahat cukup, dan menjaga kesehatan, serta membentuk disiplin dan mental yang tangguh dengan patuh pada aturan dan memupuk cinta tanah air. Dan selanjutnya adalah tujuan kesiapsiagaan bela negara. Apa sih tujuannya? Yang pertama adalah mewujudkan ketangguhan dan kedaulatan bangsa dan negara. Yang kedua, meningkatkan peran ASN dalam pembangunan dan perlindungan negara. Yang ketiga, menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme. Dan yang keempat adalah menyiapkan mental, fisik, dan pengetahuan kita sebagai ASN terhadap ancaman. Dan kemudian saya akan menjelaskan tentang roadmap membangun kesiapsiagaan bela negara, yang dimana terwujudnya ASN di lingkungan KUA Kecamatan Pangkalan yang memiliki sikap kesiapsiagaan. Selanjutnya yaitu rekomendasi langkah strategis dan sistematis membangun kesiapsiagaan bela negara ASN di lingkungan KUA Kecamatan Pangkalan. Dan kemudian telaah terkait kesiapsiagaan bela negara dengan analisis SWOT. Dan selanjutnya adalah kondisi kesiapsiagaan bela negara ASN di lingkungan KUA Kecamatan Pangkalan. Dan untuk saat ini, kondisi saat ini yang mungkin terjadi itu bisa kita lihat, yang pertama mungkin masih adanya ASN yang hadir tidak tepat waktu dan pulang tidak pas pada waktunya. Atau masih adanya ASN yang tidak kuat dan tidak mengumpul laporan kerja. Atau masih adanya ASN yang keluar kantor di saat jam kerja selain urusan kantor. Dan tentu kita mengharapkan kondisi yang harus memang benar-benar kita harapkan. Yang dimana yang pertama, seluruh ASN hadir tepat waktu dan pulang sesuai waktunya. Yang kedua, seluruh ASN diwajibkan membuat dan mengumpulkan laporan kegiatan. Dan yang ketiga, seluruh ASN yang keluar kantor di saat jam istirahat atau keluar untuk urusan kantor. Dan di sini juga saya akan menjelaskan ini mana saya menggunakan metode SWOT, yang di sini ada kekuatan, kelemahan, peluang ataupun ancaman. Yang dimana salah satu dari untuk kekuatan untuk kesiapsiagaan bela negara ini, yang pertama terkhususnya di KUA Kecamatan Pangkalan, jumlah penduduk di wilayah kecamatan KUA Kecamatan Pangkalan yang mayoritas itu beragama Islam. Kemudian sumber daya manusia yang handal banyak terdapat di Kecamatan Pangkalan, baik yang terdiri atas kalangan agama, akademi, ataupun pejabat pemerintah. Dan di sini untuk kelemahannya yaitu
Pertama, yaitu keterbatasan dana dalam melaksanakan kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat, dan kemudian yaitu tidak adanya kendaraan dinas untuk operasional tugas-tugas pembinaan keagamaan. Dan selanjutnya mengenai peluang, yaitu di mana ada peluang yang pertama yaitu tingginya minat karyawan KUA Kecamatan Pangkalan yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan kemudian yaitu dukungan dari Kemenak Karawang dan berbagai elemen masyarakat yang peduli dengan program-program KUA Kecamatan Pangkalan. Dan selanjutnya yaitu terjalinnya komunikasi yang baik dengan unsur lembaga yang ada di KUA Kecamatan Pangkalan. Dan terakhir yaitu threat atau ancaman, itu masih ada pegawai yang belum memahami pentingnya kesiapsiagaan bela negara dan masih ada kurangnya rasa semangat dalam dedikasi abdi sebagai ASN. Dan di sini sama-sama kita berharap untuk kedepannya kita bisa memberikan yang terbaik, terkhususnya untuk pelayanan masyarakat. Dan sahabat, yang paling terpenting yaitu langkah-langkah strategis yang mungkin dapat dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan bela negara di kantor urusan agama Kecamatan Pangkalan. Yang pertama yaitu pemeriksaan dan pengecekan daftar hadir secara rutin. Yang kedua, memberikan sanksi yang tegas untuk pelanggaran baik secara tertulis maupun lisan. Yang ketiga, memberikan pelatihan yang bermanfaat bagi pegawai. Dan yang terakhir, meningkatkan etos semangat kerja dan semangat bela negara di lingkungan KUA Kecamatan Pangkalan. Dan itulah beberapa paparan yang mungkin bisa saya jelaskan mengenai tentang pentingnya kesiapsiagaan bela negara, yang dimana kita sebagai CPNS bukan hanya bekerja saja, tetapi kita harus juga memahami serta mengimplementasikan kesiapsiagaan negara, dan itu kita implementasikan di lingkungan terdekat bahkan ke masyarakat. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang begitu luar biasa menjelaskan materi-materinya. Semoga materi tersebut bermanfaat terkhususnya bagi diri saya. Sebelum mengucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.